Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siang ini sudah terlalu lama kita nggak ketemu ya Bu ya. Karena memang Senin itu saya banyak nguji Bu ya. Kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kita membahas tentang al-amalus saghir wa akbaru jaza' indallah. Amal kecil, tapi amal kecil ini kalau kita lakukan dengan konsisten, maka pahalanya akan besar. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu itu dia bisa mencari di mana amal itu sederhana saja, tetapi dia bisa melakukannya konsisten sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Sama dengan gini, semua orang berdoa, tapi orang yang berilmu dia berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Semua orang tidur, tapi orang yang berilmu dia tahu tidur sesuai sunnah, dia tahu bangun tidur sesuai sunnah. Sama dengan gini, semua orang berilmu, tapi ada orang berilmu yang amal itu kecil, tapi dia lakukan konsisten, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini, apa saja amal kecil tapi pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama, amal kecil tapi pahala besar di mata Allah itu adalah yaitu melakukan sholat sunat fajar. Sholat fajar itu besar pahalanya, walaupun cuma 2 rakaat. Saya jelaskan secara detail tentang sholat fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya bagaikan dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi pahalanya besar. Nah, apa itu sholat fajar? Sholat fajar adalah sholat yang dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Tapi azan dulu nih. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah qabliyah subuh. Niatnya sengaja aku sholat sunat fajar atau qabliyah subuh, sunnah atasku karena Allah. Lakukan saja 2 rakaat. Nah sekarang begini, terdengar azan subuh,
ibu jawab dulu azan, lalu baca doa setelah azan, lalu ibu lakukan qobliyah subuh atau sholat fajar, dan banyak berdoa kepada Allah. Orang-orang yang berdoa pada saat sholat fajar, itu insya Allah doanya mustajab. Nah pertanyaannya nih, ibu udah dengar azan subuh, tapi ibu masih ngantuk, masih aja tidur. Tahu-tahu orang pulang sholat subuh, ibu baru terbangun. Bisa nggak ibu sholat fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat dulu, baru sholat subuh 2 rakaat setelahnya? Bisa? Bisa? Jo, Hah? Iya. Jawabannya bisa, selagi masih ada waktu subuhnya. Nah, kalau waktu subuhnya sudah tidak ada, tidak bisa lagi. Ibu bangun jam 7, janganlah ibu sholat fajar jam 7 itu. Fokus aja ibu dengan sholat subuh. Tapi selagi masih ada waktu subuhnya, ibu masih bisa melakukan sholat sunat fajar itu. Oke? Nanti setelah melakukan sholat itu, ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena saat sholat fajar, doa kita mustajab setelah salam. Nah, doakan anak yang gak soleh, doakan suami yang belum sholat, doakan hutang yang masih berserak, doakan hati yang masih suka mengeluh, doakan hati yang akhlak belum sempurna, doakan diri kita. Jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Karena keimanan seseorang itu dihitung saat dia sholat subuh, Bu. Saat waktu subuh, Bu. Jadi keimanannya tuh dihitung di waktu subuh. Karena apa? Karena sama dengan gini, keimanan seseorang tidak diukur saat dia berada di Mekah dan Madinah. Saat dia berada di Mekah dan Madinah, semua orang taat. Tak sholat dia di sini, tetap dia sholat di sana. Ya, tetap dia akan ibadah di sana. Tapi keimanan seseorang itu diukur saat dia udah sampai di sini. Masih tetap taat nggak dia di tanah airnya? Itu sama dengan ini. Keimanan seorang laki-laki bukan dihitung saat sholat Jumatnya. Sholat Jumat semua orang rata-rata taat. Malu kalau nggak sholat Jumat. Tapi keimanan seseorang diukur di waktu subuhnya. Kalau di waktu subuhnya dia bangun, dia taat, subuh aja yang susah dia bisa, apalagi di waktu-waktu yang lain, gitu ya. Maka jangan tinggalkan sholat fajar, ya, 2 rakaat setiap hari, oke, dengan syarat kita bangun. Nah kalau di masjid maka sholatnya adalah antara azan dan iqomah. Tapi kalau di rumah kita sholatnya boleh selagi masih ada waktu subuhnya. Sengaja aku sholat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Clear? Itu yang pertama. Yang kedua, amal kecil tapi pahalanya besar. Jadi amalnya tuh sederhana saja. Amalnya tuh kecil saja. Tapi pahalanya besar. Apa itu? Yaitu adalah sedekah subuh. Saya jelaskan. Sedekah itu semuanya baik. Mau di waktu siang, mau di waktu subuh, mau di waktu malam, baik. Tapi ingat, ada orang yang paham, dia cari waktu-waktu sedekah yang pahalanya lebih besar, yaitu di waktu subuh. Karena dalam dalil sahih dijelaskan bahwa saat di waktu subuh, malaikat itu akan turun dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh, dan kemudian akan mendoakan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Maknanya adalah kalau di waktu subuh sebelum kita makan kita udah bersedekah, gimana nggak gede tuh pahalanya? Saya jelaskan kapan waktu sedekah subuh. Sedekah subuh itu dikerjakan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau udah lewat waktu subuh, sedekah namanya, tapi bukan sedekah subuh. Pokoknya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ada berbagai macam cara. Cara yang pertama adalah ibu melakukan sedekah subuh saat sholat di masjid. Ibu sholat di masjid, lalu kemudian ibu masukkan ke kotak amal masjid. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Itu bisa. Nanti ada doanya. Rabbana taqabbal minni.
Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Mau ditambah boleh. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Atau enggak usahlah sampai Rabbana taqabbal minni aja. Ambil duit 2.000. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Sedekah subuh. Atau kalau ibu nggak ke masjid, ibu bisa titipkan uang sedekah subuh itu kepada suami yang pergi ke masjid. Ibu nggak ke masjid, suami tidak ke masjid. Ibu tidak ke masjid, suami tidak ke masjid. Ibu sediakan di rumah celengan, kaleng. Ibu masukkan di kaleng itu 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Itu udah sedekah walaupun ibu belum salurkan. Ibu emangnya kalau sedekah ke kota amal masjid langsung disalurkan? Enggak juga. Di rumah, di masjid sama aja. Ibu masukkan dulu di kaleng itu 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti setiap hari Jumat, ibu boleh tukarkan ke uang yang besar. Ibu kasih sedekah subuh itu kepada yang berhak menerimanya. Kalau bisa hari Jumat, supaya pahalanya berlipat. Ibu kasih ke orang fakir, ke orang miskin, atau ibu traktir kawan ibu makan, atau ibu pergi ke pasar, ibu masak, ibu buat nasi, bungkus nasi, kasih ke orang di jalan, atau ibu kasih belikan makanan kucing, bahkan ibu boleh kasih ke anak, ke suami, ke orang tua. Sedekah subuh itu bebas, Mak. Mak mau kasih ke siapa aja bebas, Mak. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu, Mak, harus orang-orang tertentu, Mak, yang mengerjakannya, Mak, yang mendapatkannya, Mak. Tapi kalau sedekah itu ibu bebas mau kasih ke siapapun. Nah, itu besar. Nah, sekarang coba ibu jawab. Ada orang sedekah 2.000 sehari. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Berarti kan sebulan 60.000, betul? Dibandingkan ada orang sedekah sekali sebulan 60.000. Mana bagus? Tiap hari. Oke, sekarang coba jawab. 2.000 setiap hari dibanding 60.000 satu kali, tapi yang 60.000 ini ikhlas, yang 2.000 tiap hari nggak ikhlas. Mana bagus? 60.000. Oke. 2.000 setiap hari nggak ikhlas. 2.000 setiap hari ikhlas. 60.000 sekali sebulan tidak ikhlas. Mana bagus? 2.000. Oke. 2.000 sehari ikhlas. 60.000 sekali sebulan ikhlas. Sama-sama ikhlas. Mana bagus? Mana bagus? 2.000 setiap hari ikhlas, 60.000 sekali sebulan ikhlas. Mana lebih bagus? 2.000 tiap hari. Karena ngasih itu harus dilatih. Mana bisa memberi tidak dilatih. Karena memberikan masukan ke kaleng 2.000 itu latihan. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kalau memberi nggak kita latih, repot, Bu. Karena banyak kita letak uang di hati, bukan di tangan. Makanya saya sering cakap, letakkan uang itu di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di tangan, uangnya hilang. Hati tidak sakit. Tapi kalau letaknya di hati, uang hilang, hati sakit. 2.000, 2.000, 2.000, saya yakin Allah akan ganti sedekah kita itu. Saya berikan rahasia. Sedekah itu, Bu, pertama kita dapat pahala, tentu dong. Yang kedua, Bu, kita bisa berdoa atas sedekah kita. Ya Allah, tadi kan baca, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Sambil ibu doa. Dengan sedekah ini, ya Allah, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Anakku sehatkan, suami aku taatkan, dan seterusnya. Pertama dapat pahala. Yang kedua, ibu bisa berdoa dengan sedekah ibu, walaupun cuma 2.000 doang. Yang ketiga, Bu, dengan sedekah, Bu, ibu itu insya Allah akan bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sedekah kita itu, Ma, bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Apa itu syafaat? Adalah pertolongan. Kenapa kita harus ditolong dengan sedekah kita di yaumil akhir?
Karena masalah hidup kita banyak, dosa kita banyak. Saya bukan nakut-nakuti, tapi dalilnya jelas. Segala yang tidak diselesaikan di dunia akan kita selesaikan di akhirat. Hati orang yang kita sakiti di dunia nggak minta maaf, selesaikan di akhirat. Utang yang tidak kita bayar, nazar yang tidak kita tunaikan, barang orang kita pinjam tak kita kembalikan, pinjam pentul kawan tak dikembalikan, pinjam jilbab kawan tak kapan-kapan baliknya, hati suami yang kita sakiti, hati kawan yang kita sakiti, semua uang anak dipinjam tak dibalikkan, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Kalau di dunia nih Bu, kita pinjam barang orang, kita cuma ganti dengan barang. Tapi kalau tidak kita ganti, di akhirat kita akan mengganti dengan amal. Kalau kita gosipkan orang di dunia, maka caranya minta maaf kepadanya. Kalau minta maaf cuma pakai mulut di dunia, tapi di akhirat kalau kita nggak sempat minta maaf di dunia, kita membalasnya pakai amal. Orang kita fitnah di dunia, kita cuma ganti dengan minta maaf, pakai mulut doang. Tapi di akhirat, kalau nggak sempat minta maaf di dunia, maka kita minta maafnya pakai amal. Kalau kita nyakitin hati orang di dunia, maka yang terjadi adalah nggak sempat minta maaf, diminta maaf di hari akhirat. Lah gimana Ustazah kalau saya nggak punya amal di akhirat? Dosa dia yang akan kita ambil. Nanti makin lama kita di neraka. Nauzubillah. Makanya sering kan ustadz-ustadz ceramah, jangan balas keburukan dengan keburukan. Biar orang salah, yang penting kita tidak salah. Biar orang membenci, yang penting kita nggak membenci. Biar orang menghina, yang penting kita tak boleh menghina. Biar orang menzolimi, jangan dibalas kezoliman. Karena anak muda menangnya belakangan. Nah, kapan kita menang? Di akhirat kita akan menang. Kita ambil semua pahalanya dia, dan kemudian berkuranglah dosa kita. Maka kalau ada di antara kita pelaku, segera minta maaf. Kalau ada korban, maka maafkan. Tapi kayaknya wajah korban semua. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi hati-hati. Betapa sulitnya kita di yaumul hisab, di yaumul mizan, hari perhitungan, hari pertimbangan. Maka kita butuh syafaat. Sedekah kita itulah yang akan mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Makanya saya sering bilang, hidup ini usahakan jangan berbuat dosa. Banyak-banyakkan berbuat pahala. Pokoknya jangan nyakitin hati orang. Dizolimin jangan cepat balas. Jangan cepat balas. Enggak boleh. Orang beriman menangnya di akhirat. Insya Allah. Nah, untuk menyelamatkan kita tadi, salah satunya adalah amal kecil pahala besar, perbanyak sedekah. Sedekah dapat pahala, bisa berdoa, dan sedekah kita itu yang akan membantu kita nanti di yaumil akhir. Jadi sedekah kita itu bukan untuk Allah. Allah tak butuh duit kita. Sedekah kita itu adalah untuk kita. Penyelamat kita di yaumil akhir. Walaupun angka cuma sedikit. Boleh nggak sedekah subuh saya gabung, saya serahkan 1 tahun. Saran saya jangan. Nanti banyak duitnya, bagus beli HP aku lagi. Bagus beli Priu aku lagi. Nah kenapa tidak saya sarankan? Karena untuk memberikan sedekah perlu dilatih. Latihlah setiap Jumat, latihlah setiap bulan. Ya, jangan setahun pula ditumpuk. Ustazah, saya udah kumpulkan sedekah subuh, tapi rupanya saya pengen beli es krim. Saya ambil duit itu lagi. Boleh nggak? Jawabannya tentu boleh. Tapi tak jadi dapat pahala. Cuman dapat pahala niat saja. 1, amal kecil pahala besar. Apa tadi yang pertama? Kenapa? Nggak apa-apa lanjut. Yang pertama tadi adalah amal kecil pahala besar apa? Sholat sunat fajar. Yang kedua apa? Sholat. Yang kedua apa? Sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah. Afwan Ustazah. Tafadhal. Atau antum aja lanjut. Oke, Masya Allah ya. Sudah lama kita nggak ketemu saja ya. Udah lama ya. Oke, siap.
Ana lanjut ya saja izin ya. Oke. Sampai di mana tadi Bu? Lupa saya. Yang pertama adalah sedekah. Yang pertama adalah sholat sunat fajar. Yang kedua adalah sedekah subuh. Yang ketiga, jadi ini dilakukan konsisten terus. Jangan putus. Ibu lagi di Sumbar, ibu lagi jalan ke Ulu Kasok, ke Sungai Hijau, waktu subuh tetap sedekah. Supaya dia konsisten. Karena Allah itu lebih suka al-amalus shagir. Allah itu lebih suka amal yang kecil, walakinnal istimrar, tapi besar pahala, tapi sering, daripada banyak tapi terputus. Oke? Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amal kecil tapi pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Amalnya itu kecil saja, tapi pahalanya besar. Dan saya minta kalau bisa ibu tidak tinggalkan ini secara konsisten. Istiqomah. Apa ciri-ciri istiqomah? Risau hati kita kalau kita tinggalkan. Selagi masih nggak risau, berarti belum istiqomah. Oke? Membentuk istiqomah itu butuh waktu 40 hari. Terus 40 hari. Nanti hari ke-41 kalau kita tinggalkan, kita pasti risau. Kalau udah risau, boleh tambah rakaatnya. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah sholat witir. Nah, saya jelaskan sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan tahajud. Rasul tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan taraweh. Makanya status hukum witir itu sunnah muakkad, sementara status hukum taraweh itu sunnah biasa. Witir kalau bisa jangan tinggalkan. Kapan witir itu dikerjakan? Dari habis isya sampai azan subuh. Pokoknya habis isya, kalau bisa ibu, jadi gini Bu, ustazah mana bagus sholat witir itu habis isya atau tengah malam? Kan banyak yang nanya tuh sama saya tuh. Habis isya atau tengah malam? Begini penjelasannya. Malam itu dibagi 3 Bu. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama adalah habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Kalau ibu bertanya sama saya, kapan witir itu bagus dilakukan? Kapan tahajud itu bagus dilakukan? Adalah sepertiga malam terakhir. Jam 2 sampai azan subuh. Tapi apakah boleh witir itu setelah isya? Boleh saja. Rasulullah pernah berkata kepada Umar, Umar, kau witirnya kapan? Tengah malam ya Rasulullah. Abu Bakar, kau witirnya kapan? Sebelum tidur ya Rasulullah. Jadi kayak gini Bu, kalau ibu lagi capek, lelah, rasa-rasanya nggak terbangun malam, saran saya witirlah sebelum tidur. Nanti tengah malam, kalau mau tahajud lagi silahkan, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Habis isya tidur jam 10, terbangun, sholat tahajud. Tertidur lagi, teringat masa lalu, utang piutang, terbangun, tahajud lagi, boleh. Tidur lagi jam 2, terbangun lagi, tahajud lagi boleh. Kalau witir nggak boleh, witir cuma boleh 1 kali. Jadi habis isya, ibu sholat ba'diyah isya, lalu kemudian ibu witir. Tengah malam mau tahajud silahkan, tapi witir jangan. Kecuali kalau ibu belum witir sebelum tidur, tengah malam mau tahajud, langsung witir, nggak jadi masalah. Karena witir cuma boleh 1 kali. Nah pertanyaannya adalah, yang jadwal yang paling baik sholat witir adalah jam 2 sampai azan subuh. Begitu juga dengan sholat tahajud. Nah pertanyaan selanjutnya, banyak orang habis maghrib tuh dia tidur. Dia sengaja nggak sholat isya. Dia mau gabungkan sholat isyanya dengan tahajud dan witir tengah malam. Wah, katanya boleh menggabungkan tuh menempelkan. Sholat isya dulu dia, baru dia tahajud, baru dia witir tengah malam. Boleh atau tidak? Jadi begini Bu, jadwal waktu isya itu kan dari azan subuh, dari habis isya sampai azan subuh juga. Banyak jemaah kita yang dia menyengaja untuk nggak sholat isya, dan melakukan isyanya di sepertiga malam, ditempelkannya dengan tahajud. Jawaban saya, boleh dilakukan tapi tidak dianjurkan. Kenapa?
Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, karena dia sholat fardu. Dan tabiat sholat tahajud dan witir itu di ujung waktu lebih baik. Jadi kalau karena tertidur ibu gabungkan nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja doang itu nggak bisa. Ya, ibu nanti takutnya lalai. Alladzina hum an sholatihim sahur. Jadi bisa 1 rakaat witir, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pokoknya di rakaat ganjil dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau 3 rakaat, rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat 1 dan 2-nya bebas. Kalau ibu mau azan subuh, orang ngaji-ngaji di masjid baru terbangun. Masih bisa witir? Bisa, walaupun 1 rakaat. Azan 4:40. Ibu bangun 4:30. 10 menit ada. Bisa tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Atau witir doang 1 rakaat. Atau witir doang 3 rakaat. Yang penting kalau ibu suruh pilih tahajud atau witir, lebih oke witir. Karena pada faktanya Rasul tidak meninggalkan witir. Makanya dalam wasiat baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah witir, termasuk diantaranya, ya kan? Puasa yaumul bid dan sholat duha 2 rakaat. Jadi yang udah mantap witirnya, alhamdulillah lanjutkan. Yang masih bolong-bolong, lanjutkan terus. Jangan tinggalkan perkara kecil ini. Pertama, sholat fajar. Yang kedua, sedekah subuh. Yang ketiga, sholat witir. Yang keempat, terakhir. Amal kecil, pahala besar adalah sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sholat duha itu katakan mulai 7:30 sampai jam 11 di Pekanbaru ini. Kan gitu kan? Dia kan maksimal 12 rakaat. Boleh putus kok. Ibu sholat duha, tekan kemudian duduk-duduk, ngangak-ngangak. Masa pengen sholat duha lagi boleh. Ada orang belanja ibu ladenin pengen sholat duha lagi boleh. Is okay, nggak ada masalah. Yang penting minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, sedikit lagi. Kita nggak usah panjang-panjang. Lupa lo kaji itu beko, ya kan? Oke. Nah, sedikit lagi. Ustazah, sholat sunnah duha itu kan maksimal 12 rakaat. Boleh nggak kami lakukan 4 rakaat 1 kali salam? Berarti 4, 4, 4. Kayak gitu kan. Nah, saya jelaskan sebagai penutup kaji kita hari ini. Ibu-ibu, kalau mau melakukan sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam, entah qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam, entah tahajud 4 rakaat 1 kali salam, entah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, entah sholat macam sholat taubat 4 rakaat 1 kali salam, silahkan. Tapi caranya tidak sama dengan sholat zuhur. Kalau 4 rakaat 1 kali salam, khusus sholat sunnah, semua jenis sholat sunnah, pertama kan niatnya berarti sengaja aku sholat duha 4 rakaat lillahi ta'ala. Nggak usah 4 rakaat 1 kali salam, nggak perlu ya. Cukup sengaja aku sholat duha 4 rakaat lillahi ta'ala. Kan gitu ya. Cukup begitu saja kan. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam tidak sama kayak sholat zuhur. Apa perbedaannya? Pertama, kalau sholat zuhur, isya dan maghrib, rakaat ketiga dan keempat kan tidak baca ayat pendek, betul? Tidak dianjurkan ayat pendek, rakaat 1, 2 aja kan? Tapi khusus sholat sunnah, kalau 4 rakaat 1 kali salam, rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya baca ayat pendek. Nah itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, sholat zuhur kan pakai tahiyat awal, betul? Sholat isya asar pakai tahiyat awal, betul? Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, baru tahiyat akhir. Mengacu pada sholat malamnya baginda Nabi. Tapi lebih baik dua-dua aja lah pada pening kali kepala. Nah ya kan, dua-dua aja. Nah itulah sholat duha. Wah banyak yang ngomong, ustazah, saya tidak hafal ad-duha, saya tidak hafal surat ad-duha. Bagaimana mungkin saya melakukan sholat duha? Memang sholat duha itu dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha.
Tapi itu cuman anjuran. Nggak pakai ayat pendek pun nggak ada masalah. Jadi banyak yang bilang sholat duha itu harus ad-duha. Beda harus dengan dianjurkan. Kalau harus wajib. Kalau dianjurkan sunnah. Jangankan ibu nggak baca ad-duha, tak baca apa-apapun sholat ibu sah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nggak usah itu lagi, nggak baca iftitah pun nggak ada masalah. Karena iftitah itu sunnah saja. Sunnah takriri. Banyak yang protes, nggak ada pakai iftitah. Rasulullah tidak pernah katanya pakai iftitah. Ya tentu, karena iftitah itu sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Sunnah yang Rasul tidak mengerjakan, tapi ketika sahabat mengerjakan, Rasul membolehkan. Apa turunnya iftitah? Kenapa? Suatu ketika Rasulullah memimpin sholat berjamaah. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah langsung nengok ke belakang, jamaah. Sahabat, siapa di antara kalian tadi yang waktu sholat itu ngomong Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Salah seorang sahabat ngomong, saya ya Rasulullah. Rasul tidak pernah nyuruh loh. Saya yang Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Lalu Rasul bilang apa? Futihat abwabus samawat. Aku melihat, mendengar saat kau baca tadi itu ayat, maka terbukalah pintu langit. Maka setelah itu Ibnu Umar tidak pernah menghilangkan sholat, baca iftitah setiap sholat. Nah, jadi sunnahnya takriri. Rasul tidak suruh, sahabat melakukan, akhirnya Rasul membolehkan. Jadi tak baca iftitah, tak baca ayat pendek, nggak ada masalah. Sholat saat azan jangan. Jawab azan dulu baru sholat. Saya buru-buru Ustazah. Daripada ibu tidak menjawab azan, lebih baik ibu skip iftitah dengan ayat pendek. Kalau mau buru-buru. Tapi saya tak anjurkan buru-buru. Karena kalau kita tidak prioritaskan Allah, Allah tidak akan prioritaskan kita. Sholat buru-buru itu sama dengan kita tidak memprioritaskan Allah. Makanya belajar pelan-pelan cara arti bacaan sholat. Kalau bisa, sholat itu kan Bu, dibaca aja rukunnya, sah dia. Walaupun pikiran kemana-mana, sah kok. Sah. Cuman kan gak enak, kita menghadap Allah kalau bisa khusyuk. Salah satu cara khusyuk adalah tahu arti bacaan sholat. Tidak khusyuk dalam sholat itu ibarat kayak gini. Ibu ketemu suami cuman pas makan siang doang karena suaminya kerja. Ibu temani suami di meja makan, dia cerita pikiran ibu kemana-mana. Dia lagi makan masakan ibu, ibu main-main HP, scroll-scroll. Dia di depan pikiran ibu kemana-mana. Kira-kira suaminya suka nggak? Sama dengan sholat. Kita sholat menghadap Allah, pikiran kita kemana-mana. Ke masa lalu lah, ke tetangga lah, ke jemuran lah. Bahkan ada jemaah saya lagi sholat, dia ngaku tapi dia bercanda. Dia terus terang aja, oh saya beneran saja. Hujan lebat, sholat asar, berhenti saya sholat saja, ngambil jemuran saya saja. Nah, jadi sebenarnya sholat tidak khusyuk itu sah saja. Cuman gak enak. Pikiran kita kemana-mana. Sekarang kita ngomong, saya ngomong sama jemaah, ngomong berdua sama teman. Tapi pikirannya kemana-mana, saya sedang bersama dia. Kan saya gak suka. Sama dengan Allah, kita sedang bersama Allah, tapi pikiran kita kemana-mana. Oke? Semoga kita lebih khusyuk dalam sholat. Bacaan sholat itu nggak banyak. Al-Fatihah, ruku, iktidal,